Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Nah, itu makna kata para ulama, siapapun yang mencintai Rasulullah SAW pasti cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, ya, dibalas oleh Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu pentingnya kita mencintai Rasulullah. Caranya bagaimana? Kata para ulama dua caranya, ya. Yang pertama, ikuti semua teladannya Rasulullah, ya. Ayat tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti semua teladannya Rasulullah. Yang pertama, Nabi sholat, kita sholat. Nabi tambah pakai rawatib, kita nambah juga pakai rawatib. Nabi puasa, kita puasa. Nabi baik sama semua orang, kita pun juga berusaha baik sama semua orang, meskipun kadang-kadang orang itu jahat sama kita, karena kan itu teladannya Rasulullah. Fa'ahsin, baiklah kalian, bukan saja ilaman ahbabta ilaika, kepada orang yang sudah baik sama kita, itu wajib. Tapi kata Rasulullah, fa'ahsin ilaman asa'a ilaika, berbuatlah baik meskipun orang itu jahat sama kita. Ini yang susah, tapi itulah teladan Rasulullah. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan diekspresikan cinta tersebut. Nah, mengekspresikan cinta macam-macam caranya, tidak tunggal, caranya banyak. Ada seorang suami cinta sama istrinya karena orangnya romantis, senang ajak makan malam di restoran mewah, itu cara dia mengekspresikan cinta. Ada juga yang senang kasih bunga buat istrinya, meskipun yang diharapkan sama istri bukan bunga, Pak, tapi duit. Buat apa bunga? Ya, setelah itu ditaruh di tong sampah, duit. Jadi Bapak Ibu kalau istri sakit di rumah, ajak aja ke toko emas, atau kasih ATM, saldonya 100 juta, itu sembuh, insya Allah sembuh. Nggak usah bawa ke dokter spesialis, ke rumah sakit, kasih terus ATM. Berapa duit? 100 juta, loncat dia. Nah, cara mengekspresikan cinta, ya. Ada juga suami kaku. Dia bukan berarti dia nggak sayang sama istrinya, sayang. Cuman ya seperti itu tipikalnya, agak kaku orangnya. Nah, jadi ekspresi cinta itu beda-beda dari satu orang dengan orang yang lain, ya. Para sahabat pun dulu seperti itu. Beda-beda mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah. Ada sahabat, Pak, bentuk dia mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah dengan menulis syair, memuji-muji Nabi. Ada seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Ka'ab bin Zuhair, Labid bin Ubaid, itu para penyair. Setiap kali dia senang puji-puji Rasulullah. Ada seperti itu. Ada juga sahabat mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah dengan mengerjai Nabi. Sahabat ini usil, dia tiap hari kerjanya mengusilin Nabi. Nah, namanya Nuaiman. Ada juga seperti itu. Beli madu, mau hadiahkan kepada Rasulullah, minta sama penjual madu kirim pada Nabi, sekaligus tagihannya juga minta nanti sama Rasulullah. Datang penjual madu ke rumah Nabi, ya ada apa? Ini ada hadiah madu. Dari siapa? Dari Nuaiman. Alhamdulillah, senang sekali. Siapa orang gak senang, Pak, dikasih hadiah? Oh, diterima sama Nabi. Tapi ini ada apa itu? Ada faturnya. Ya, minta sama Nuaiman dibayar. Enggak, kata Nuaiman, Rasulullah yang akan membayarkannya. Nah,
bercintanya sama saya jangan pakai cara ini, repot saya itu. Itu ya, ekspresi cintanya beda-beda. Orang Aceh Pak, ekspresi cintanya sama Rasulullah gimana? Kenduri. Ya, karena nggak bisa lagi ngerjain Nabi, kan nggak bisa lagi, Nabi udah wafat. Atau muji-muji Nabi, bahasa Arab aja nggak bisa. Jadi bagaimana caranya? Ya udah buat kenduri Pak, maulid, buat kenduri. Makan, undang orang rame, ngumpul, baca salawatan kayak gitu. Bahkan kalau di kampung Pak, sebulan sebelum maulid ayam pun dikandangi, nggak dikasih sembarang makan. Makan yang dikasih itu makan khusus. Kita minta beli ayam itu 1-2 juta nggak dijual juga Pak. Buat apa ini ayam? Mau saya sembelih buat kenduri maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua ekspresi cinta. Jadi ekspresi cinta itu tidak bisa dibatasi Pak. Nggak bisa kita bilang bid'ah itu ekspresi cinta. Gimana kita mau bid'ahkan? Ada orang karena cintanya dia sama istrinya, dia buat syair. Engkau adalah bulan, engkau adalah jiwaku, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Syirik nggak kira-kira Pak? Syirik? Berani Bapak bilang itu syirik? Berani kita bilang orang yang buat syair kepada istrinya, saya tidak bisa hidup tanpa dirimu? Enggak Pak, itu bahasa cinta. Cuman teman-teman kita yang jenggotnya panjang itu nggak bisa paham ini. Wah syirik, bid'ah, khurafat. Itu kan bahasa cinta itu Pak ya. Nah, kok jangan dinilai dengan bahasa hukum atau dengan bahasa tauhid. Kalau dinilai dengan bahasa tauhid, bahasa hukum, ya syirik perbuatan seperti itu. Tapi kalau dengan bahasa cinta, nggak syirik. Nah itu ekspresi cinta seorang manusia kepada objek yang dia cintai, dan semulia-mulianya objek cinta kita hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang membuat cinta kita suci, ya, karena kita mencintai Rasulullah. Famahabbatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam asyrafun min mahabbati sairil ibad. Maka famahabbatu Rasulillah, cintanya kita kepada Rasulullah asyraf, paling mulia, min mahabbati sairil ibad, daripada cintanya kita kepada manusia-manusia yang lain. Wahia wasilatun ila ayyuta'a ta'atal mahbub, dan dia juga Bapak Ibu menjadi wasilah, menjadi perantara ayyuta'a ta'atal mahbub, untuk kita mudah menjadi lebih taat ya kepada makhluk yang kita cintai, kepada Rasulullah. Nah, jadi orang kenapa fanatik mengikuti sunnahnya Rasulullah? Tidak mungkin bisa kalau tidak dilandasi oleh cintanya dia kepada Rasulullah. Nah, maka harus diulang-ulang Bapak Ibu. Yang bahasa cinta itu kalau terus didakwahi, terus dibicarakan, maka dia akan hidup di tengah masyarakat. Tapi kalau tidak dibicarakan, berhenti orang membicarakannya, maka lama-kelamaan menjadi lupa dengan sendirinya. Itu yang bahaya. Nah, maka selama Islam masih ada di tempat kita, ya, selama hari kelahiran Rasulullah masih diperingati, ya, masih dirayakan Bapak Ibu, itu sebenarnya cara kita mengganti, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuat acara, orang jadi teringat, oh ini udah Rabiul Awal, nah, sudah tahu dia nanti tanggal 12 itu adalah hari lahir Rasulullah tanpa harus diberitahu. Itu cara yang paling efektif yang dibuat oleh para ulama kita dulu agar kita selalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini akhirnya Bapak Ibu menjelaskan kepada kita ini kan tidak pernah ketemu dengan Nabi, ya.
Beda dengan para sahabat yang hidupnya bersama dengan Rasulullah, bertemu sehari-harinya mereka selalu bersama dengan Rasulullah. Kita ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tapi Bapak Ibu, terkadang cinta kita kepada Nabi itu ya, meskipun tidak dalam semua waktu, tapi dalam keadaan waktu tertentu bisa melebihi cinta kita kepada semua makhluk yang ada di muka bumi. Coba Bapak Ibu, sekali waktu kalau punya mudah rezeki, pergi ke tanah suci, berziarah ke kuburan Nabi, masuk itu ke Raudhah. Kalau niat kita tulus Bapak Ibu, itu entah kenapa Nabi aja kita nggak kenal, gimana bentuk rupanya, gimana sifatnya, kita kan nggak bersentuhan langsung. Kita cuma tahu, dengar dari penjelasan para ulama, dari tulisan para ulama. Tapi kita tidak merasakan langsung akhlak karimahnya Rasulullah. Tapi Bapak Ibu, kalau kita berziarah ke kuburan Rasulullah, masuk ke Raudhah, entah kenapa suasana menjadi syahdu, tiba-tiba buat kita menangis sendiri. Kita pun tidak tahu kenapa ini menangis sendiri. Dan akhirnya nangisan itu terhenti sendiri, Pak. Sesaat setelah kita diusir sama Satpol PP-nya WH Arab Saudi itu, diusir. Ruh dia kan, ruh. Habis itu keluar kita dari kuburan Nabi, bahagia lagi. Biasanya kan orang sedih itu susah move on. Misalnya Bapak, Ibu kena musibah, itu kan susah jadi bahagia lagi, kecuali setelah berjalannya waktu, mungkin 1 bulan atau mungkin 6 bulan, 1 tahun bahkan. Ada orang meninggal ibunya, ya mungkin baru bisa bahagia balik setelah 6 bulan. Kecuali meninggal istri yang cerewet, itu hari ini meninggal, besok sudah nikah lagi. Kalau istrinya cerewet, cepat move on-nya. Tapi ini Pak, masuk kita di situ syahdu, kita merasa sedih, kayak ada perasaan yang gak bisa kita ceritakan. Tapi tiba-tiba keluar dari Raudhah itu, keluar selesai dari ziarah Rasulullah, bahagia lagi. Jadi itu perasaan-perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itulah makna cinta itu, Pak. Cinta itu dia tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maka kata Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, bedanya dengan orang cinta, ya, orang yang masih punya cinta dengan orang nggak punya cinta apa? Orang yang putus cinta, nah, kata Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, dikurung di dalam gudang roti, dalam gudang makanan, dikurung di dalam Indomaret, Pak. Orang yang putus cinta bisa mati kelaparan. Coba nanti bapak-bapak ketemu dengan temannya, sudah ditolak cintanya sama seorang perempuan, kurung dia, cari 1 Indomaret, sewa Indomaret itu 1 minggu, kurung Pak dalam Indomaret. Jadi bangkai dia situ, Pak, mati kelaparan. Tapi orang yang punya cinta, Pak, disuruh seberangi samudra sampai dia ke pulau seberang. Kalau di pulau seberang di situ ada perempuan yang dia cintai sedang menunggu dia, sampai itu. Entah gimana caranya, bisa aja dia sampai ke seberang pulau sana. Nah, itu bedanya orang yang punya harapan terhadap yang ia cintai dan orang yang putus cintanya. Orang putus cinta dikurung dalam gudang roti bisa mati kelaparan. Orang yang punya cinta yang berbalas disuruh seberang pulau, dinanti sama orang yang ia cintai, bisa dia sampai ke seberang pulau itu. Nah, maka kenapa tadi di awal kita bilang cintanya kita kepada Rasulullah itu tidak akan bertepuk sebelah tangan. Salawat kita saja sekali dibalas sama Rasulullah 10 kali, Pak. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. 1 kali saja kita bersalawat kepada Rasul
Allah, maka dibalas salawat itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 10 kali. Semoga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Saya tentunya juga mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.